Export nggak ada. Ya, udah gak ada. mungkin yang terusnya ada Terizla tadi yang sempat di-mention juga ya untuk Dixon. Atau mungkin Lapu untuk masuk ke area belakangnya. Ya. Kalau Teresa mungkin bisa di-copy ya, tapi Teresa juga bisa untuk mencegah. Kalau- Nah, susahnya ini karena ada Matilda. Jadi Oke. kalau kena penalty zone bisa terbang dia. Taktico ini juga masih ada. Iya, tergantung Yuzong. dengan Yuzong. Yuzong. Oh, sebenarnya gue jujur ngeliat Yuzong agak beresiko juga Om. Hah? Soalnya ya dia ngejar Brody, tunggu turun nanti di stun atau kalau nggak di save Brody-nya gitu kan sama Matilda. Cuman ya balik lagi power dari Yuzong tetap akan bisa zoning apapun yang Iya. terjadi. Ya, terutama buat di objektif awal ya. Dari Yuzong ada. Tapi ya ini dia untuk pemilihan dari masing-masing tim juga. Kalau melihat dari potensi untuk di early game-nya. Matilda Barat ini bisa menjadi hero yang menabrak enak nanti ke depan. Terutama untuk di turtle yang pertama tadi. Mereka bisa nabrak dan memang ada Lilia di sisi dari Dewa. Tapi akan bisa diselamatkan dengan guiding win milik Matilda. Iya, betul sekali. Ini kok posisinya cukup so-so ya kalau bisa kita bilang. Harusnya kayak gitu sih. Tapi gue memang kangen Drake dengan hero-hero invade jungle-nya nih. Ya kita tahu dia power Hilda kan, sekarang dia pakai Matilda yang bisa invade juga. So kita akan lihat nanti seperti apa. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan dari Alter Ego dan juga Dewa United. Namun sebelumnya, MPL Arena mana suaranya? The battlefield. Smash them. Masih ramai tentunya dan kita langsung loncat saja ke Land of Dawn untuk melihat lebih lanjut pertarungan yang terjadi di dia. Here we go. Wah udah langsung ya, Reknya udah langsung jalan ke depan. Tapi Drian kayaknya udah ngebaca nih. Jadi langsung dijagain juga, screeningnya cukup bagus. Biar nggak ada info yang didapetin sama Alter Ego. Ya, dan masih tetap sama juga untuk kedua jungler yang memang terfokus untuk mendapatkan buff ya terlebih dahulu. Belum ada pergerakan yang lebih jauh dari Rek juga melihat bagaimana dia di zoning oleh Drian. Ingat dari Drian sendiri punya motivation roar untuk menelan damage dari Soul Bloom. Dan kali ini cukup slow tempo yang diberikan, tidak ada tabrakan rotasi dari Reknya juga gak mau buru-buru. Untuk arah ke area jungle potensial yang dimiliki oleh Dewa United. Langsung dapat di retri, enggak ternyata. Tasya nggak mau buang retri dan masih bisa di-secure oleh Dewa untuk Litonya. Ini enak sih untuk nge-boosting level dari case-nya sendiri. Ya, kalau lebih cepat mungkin untuk menginjak level 4 nanti untuk dapetin ultimate-nya. Dan mari kita lihat, ini dia untuk emblem setnya dari Pai dengan Fighter Emblem. Menggunakan Festival of Blood bersama dengan Breastplate dan ada Inspire ya. Yep. Jadi ada cooldown reduction untuk dia mempercepat lagi dari Yo-Yo Blitz yang bisa dipakai. Dan Dixon juga sama, Emblem Fighter dan juga Festival of Blood. Oke, tapi Nino full damage banget nih. Pakai Rapture, Master Assassin juga. Kalau Watt pakai Trail. Jadi untuk minion sebenarnya Watt lebih cepet. Tapi untuk progress misalnya untuk damage ke hero ya. Nanti penetration bantuan dari Rapture ini akan bisa nge-boost damage early bagi Brody. Oke, dan sejauh ini match up god lane kita masih cukup aman sentosa mengingat posisi dari Turtle ini berdekatan dengan XP ya. Justru akan ada zoning out sedikit yang mengarah ke area dari Dixon dan juga Sirpai. Ada arus yang akan membawa rotasi mengarah ke area Turtle. Wah nanti levelnya akan unggul sih. Drian bisa jadi level 4 nanti. Dan di bawah juga sama, udah level 4. Oh, kalau bareng itu semuanya. Rek doang yang masih 3. Yap, masih coba untuk tarik ulur, tapi Tas yang bakal coba untuk memulai setup ya di area turtle-nya kali ini. Tapi ke reset terlebih dahulu. Oke, Tasnya juga harus hati-hati karena dia nggak ada buff sama sekali. Sama seperti Lanaya dan Drian. Oke, bakal dimakan kan? Udah mulai coba untuk tarik ulur, tapi Dixon sudah mulai menggelai genderang perang dengan adanya satu buah Black Dragon Fall. Nice, Kita di karya beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada satu buah gunjangan, namun Retribution jadi dikeluarkan oleh Lana yang membuat Turtle berhasil diamankan. Dan pas tumbang, dilumat habis dengan dimensi diberikan, namun double kill. Disecure oleh seorang Keys, tapi dibalaskan begitu saja oleh teman-teman dari Alter Ego. 2 untuk 2. Kembali mundur lagi. Dan sekarang langsung kembali ambil buff dulu. Tas yang tumbang, ini menjadi awal menurut gue kurang baik sih untuk Alter Ego. Ya, karena mereka butuh jungler untuk bisa menang level ya. Atau setidaknya on par juga. Secara dari talent prediction ini masih 4 lawan 2 ya berarti ya. 4 lawan 2 di sini. Iya benar, 4 lawan Betul. 2. 4 untuk Alter Ego dan 2 untuk Dewa United. We'll see fakta di lapangan akan seperti apa berkata di match kali ini. Oke, tapi melanjutkan lagi tadi ya. Dari zoning yang berhasil dilakukan oleh Dixon juga tadi. Black Dragon Form yang langsung menuju ke belakang dan bahkan membuat Tas yang harus terpick off yang memang mahal banget untuk harga bagi Tas. Mungkin kalau ngomongin pick off ya. Sebenarnya zoning pun cukup sih. Biar Tasnya nanti nggak retri gitu kan. Atau tutupin Detona's Welcome-nya. Biar jangan ada yang ditabrak di bagian depan.
Nah gue penasaran ganking dari goldnya nih. Kalau memang dari Reknya udah siap harusnya bisa nge-save dengan aman. Yes, kali ini Reknya juga udah mulai membaca situasi ya untuk nge-follow up karya Nino. Informasi juga udah didapetin harusnya dengan adanya beberapa player dari Dewa Circling Eagle. Dibuka begitu saja, ditelan dengan ada Detanas welcome. Tapi langsung di follow up, diberikan perlawanan yang cukup berarti dari Dewa United hanya memberi ancaman untuk Alter Ego mundur. Langsung dijemput juga. Sama sih, Driana juga nggak bakal komit terlalu over. Dia masih tahan untuk minion Fury-nya. Mungkin di Turtle nanti, itu akan baru dikomit habis-habisan. Nah ini nih varian yang beda lagi nih dari Roger nih. First item Husklaw sekarang ya. Oke. Untuk memilih sustain. Karena dia bisa dipok damage sama Brody, mending dia punya Husklaw untuk bisa membuat dia stay di lane lebih lama lagi. Tapi Brody juga first item Wind of Nature om. Ini lumayan ekstrim sih sebetulnya. Untuk jaga badan respect banget memang. Ya Roger sakit banget sih untuk punish. Dan tiba-tiba ya tinggal setengah HP atau kita lagi setengah HP langsung bisa di pick off sama Roger. Oke, lanjut lagi untuk Turtle yang masih dibuat maju mundur ya. Masih sedang di buying time juga bagi pemain-pemain Alter Ego atas. Ada Pride yang sedang mengusir mundur Kish yang masih di level 6. Yep, setidaknya dia udah dapetin life insurance dengan mengimitasi terhadap bagaimana Black Shoes. Dan NOD cukup respect juga terkait bagaimana Dixon yang juga udah mulai membuka karya Black Dragon Form again and again mengitari karya beberapa play. Tapi kali ini Retribution yang berhasil dipegang oleh seorang Tas. Dimana tasnya langsung dibalas juga dengan pertukaran yang tidak cukup adil. Tas tumbang untuk Nothing. Tapi paling nggak dia bisa secure karena objektifnya sharing experience, sharing goldnya. Itu yang berfungsi sekali untuk teman-teman Alter Ego dan lihat Pai. 1v1 situation. Pai, Dicicil begitu saja yang membuat Pai berhasil nge-secure karya Dixon si area Reaper. Oh my god, perfect timing dari Purify-nya. Hilangkan mark dari Yuzong dan gak ada pasifnya ke trigger. Iya itu dia, kekuatan juga untuk Cici dan Yoyo ya. Berduel untuk 1v1 tadi. Dan ya spell steal yang bisa dimainkan oleh Cici juga tadi dengan akumulasi damage. Membuat dia bisa dapetin 1 point kill tadi. Oh, tinggi banget loh ini. 83% audience predictions. Ditambah lagi ada satu objektif turret yang nampaknya Sneaky Piki berhasil diamankan oleh Sirpai. Bisa jadi nextnya juga bakal dipegang temponya nih dengan bawah yang udah nggak ada. Mungkin gerakan-gerakan dari Pai nanti bisa lebih ekstrim. Dia bisa lebih galak lagi untuk nabrak mungkin invade jungle lah dari Dewa United. Ya, atau untuk mengunci belakang ya. Karena kan Yuzongnya bakal buka, Lananya bakal lompat. Berarti yang di belakangnya bakal bebas untuk dikejar. Seperti Kiss. Harusnya gitu ya. Tapi ya balik lagi nih dengan adanya Yuzong itu bisa jadi ancaman juga. Nah sekarang Rek harus pilih nih nyelamatin Tas kah yang nanti out position di depan atau nyelamatin langsung ke arah Ninonya nih yang nanti bakal ditabrak sama Yuzong. Betul, dan ya sejauh ini kita melihat memang Tas yang selalu ikut ya bersama dengan Rex juga. Retribution dipakai. Ya, hanya untuk mengarah karya Watt yang masih bisa mundur dengan selamat. Dari gempuran yang mau dibuka sebetulnya oleh teman-teman dari Alter Ego cukup bijak. Tapi di sisi lain ada Black Shoes yang dibuka oleh seorang Kiss berkat serangan kejutan dari dua pemain Alter Ego. Ya, terlihat dari Pai-nya yang memang sudah unggul sekarang. Dia berani untuk melakukan zoning meskipun ini adalah Cici yang memang lagi unggul level ya. Udah seperti ini Cicinya, unggul item juga. Dia bakal nakal, dia bakal coba pemain pok di belakang biar pemain-pemain lawannya bingung. Antara mau kejar dari Cicinya atau memang mereka bisa fokus untuk kontes di objektif. Oke, namun Turtle kembali di setup, reset dulu sepertinya. Level memang diunggulin sama Lana ya, satu level lebih unggul. Tapi kalau setupnya lebih matang, harusnya AE tetap masih bisa dapat. Oh, dia superior sih. Ya, udah mulai dicicil-cicilin ya dari Drianya udah mulai ada di garda depan. Detonas welcome, ada penelanan yang nampaknya dilakukan begitu saja. Gain men-trigger adanya satu Black Dragon from Naga. Dari Dixon sudah mulai menudara dan bahkan kali ini tidak mengenai target operasinya Sirpai. Masih bisa menghindari serangan yang diberikan oleh Dewa United Esports. Wah, tapi Lananya bonyok banget sih ini. Ini mau dipaksa juga sepertinya oleh Dewa United, ditabrak bahkan. Harusnya bakal ada satu buah tabrakan maut yang dibuka oleh Dewa United. Dan bakal coba di follow up lagi di Madrid dengan depan. Tapi Retribution dari seorang Tas membuat ternyata satu buah Turtle yang berhasil diamankan begitu saja. Dan bahkan kali ini mereka masih melebihi. Bagaimana sampai Mega Retribution Lananya harus tumbang di kali pertama. Turtle plus dapetin 2 poin kill. Keuntungan untuk Alter Ego sekarang bahkan goldnya menuju ke arah AE dengan gap yang lumayan. Ya benar-benar long team fight yang terjadi tadi. Di mana Pai yang terlebih dahulu untuk ngepok di bagian belakang. Dia ngepok ke Kiss-nya, mancing untuk Black Shoes dipakai. Lanaya juga yang pada akhirnya pemain-pemain dari Dewa ini mau gak mau dipaksakan untuk melakukan engagement dari Turtle. Oke, dan ada game fact by GoPay ya. Rek akhirnya kembali ke panggung MPL ID semenjak terakhir kali bermain di MPL ID Season 12 saat AE menelan kekalahan dari Geek 2-0.
246 hari. Hampir setahun Pak. Dipaksakan untuk melakukan engagement dari Turtle. Oke, dan ada game facts by GoPay ya. Rek akhirnya kembali ke panggung MPL ID semenjak terakhir kali bermain di MPL ID Season 12 saat AM menelan kekalahan dari Geek 2-0. 246 hari. Hampir setahun Pak. Iya, udah tahun. Udah lama banget nih ya Rek tidak bermain. Apakah ini akan menjadi miracle untuk Alter Ego? We'll see. Karena kali ini kalau kita bicara soal team fight-nya ini cukup sosok banget sebetulnya. 5 poin eliminasi diamankan berkat setup team fight yang relevan di area Turtle tadi Om. Iya, dan juga untuk objektif ya. Bagaimana Alter Ego sesuai dengan keys to victory mereka sendiri tadi. Membiarkan untuk TAS mendapatkan objektif dan sekarang sudah mulai terlihat bagaimana efisiennya TAS ketika melakukan proyek mendapatkan objektif tadi dari Turtle. 2 Turtle disecure oleh Alter Ego dan bahkan mereka sudah mulai bisa mencoba menjarah turret milik dari Dewa United. Oke, cukup meriah kali ini Serupai sudah mulai show off tapi mereka nggak mau follow up lebih jauh. Mereka belum memiliki wave minion yang cukup sehingga mundur kembali secara teratur yang dipilih oleh Alter Ego. Mungkin nantinya harus menangin dari far lane dulu nih, entah di trap kah, nanti mungkin memang dilepas dulu kah dengan catatan harus menang team fight. Karena kalau kayak gini, ya Pai akan bebas banget lihat mainin lane-nya. Nakal ya Pai ya. Ya bawahnya di freeze abis-abisan Om. Maju terus, bawahnya bakal dibiarin juga dan turret atas kali ini sudah mulai jebol juga. Dari Dewa pertahanan mereka satu persatu sudah mulai terkikis ya. Tapi satu yang pasti nih, ini untuk di season 13 ya, mid turret semahal itu ya. Asli loh. Banget, bahkan sampai di Lord biasanya Om. Dan itu masih ketahan juga beberapa kali. Ngomongin soal Lord, sekarang juga Lordnya sudah muncul. Enak nih ada Matilda. Marksman-nya bisa diajak 3-2. Ya, dan juga enaknya ada Matilda. Ya mereka bakal sustain dong di Lord. Bakal bisa di-heal kan dengan favor. Apalagi kali ini Pai, dia punya Oracle. Dari spell skill dari efek shield yang bakal diberikan Matilda membuat dia sustain banget di depan. Asli, itu dia yang membuat dia juga akan mengemban job desk. Ada satu buah distractions, Purify berhasil di-trigger oleh pemain-pemain dari Dewa United untuk Sirpai. Tapi itu yang bakal dibulatkan juga oleh Alter Ego untuk masuk ke area middle outer turret yang bakal diusir mundur. Tapi Black Shoes dari seorang case tertrigger di area mid lane. Oke, dan ini dia untuk varian dari Roger ya, yang kalian tunggu. Berserker Fury. Tiba, jadi Aslo Berserker. Jadi main, mungkin treatmentnya sama dengan Bruno sekarang. Akan main untuk critical damage. Ya full critical burst damage-nya lumayan jatuhnya kan. Bisa jadi eksekutor juga, mungkin case nanti yang ngepok sampai setengah HP. Atau sampai pasifnya nyala, habis itu baru dikejar. Tapi dengan level yang kali ini diungguli oleh TAS bahkan. Satu level di atas Lanaya. Retribution jelas akan lebih enak. Dan top lane-nya show. Fine. Ya, ini yang buat bakal all in kah? Dan informasi tersebut yang membuat Lanaya juga udah mulai nge-poking ke area Lord. Dan bakal coba untuk ditarik ulur aja nampaknya. Begitupun juga dengan dari sisi Watt yang masih coba untuk jaga posisi di area river. Kembali reset ya, mid-nya juga harus di-clear terlebih dahulu. Ini distraction-nya Pai sih berasa banget, tapi lihat dari Lord-nya sudah mulai di-pop oleh teman-teman Alter Ego. Oke, belum mau di-cancel ya, sama-sama tarik ulur. Yang coba untuk dilakukan oleh kedua belah tim, belum ada yang mau memulai untuk memfollow up lebih jauh dari objektif Lord. Ya, karena Pai masih bekerja juga untuk mencabut turret bagian tengah. Dan bisa menjadi salah satu distraksi bagi Dewa, tapi ini bakal di-contest buat Lordnya, belum di-reset. Itu damage dari Nino cepat banget loh ternyata ya. Dan masih di-reset juga memang, dengan half HP Lord di-start kah oleh Pai? Harusnya sudah mulai terikat di sana, ada satu buah serangan juga dari Kertan Gold dan satu pemain dari Retributions, pemegang dari Dewa United berhasil ditumbangkan begitu saja. Perbedaan kuantitas sebagai dua pemain. Dewa United Esports harus hilang, double kill. Diamankan Nino berserta adanya satu objektif Lord dan triple kill dari Nino membuat Alter Ego berhasil mendapatkan keuntungan yang berganda di game kita yang pertama. Menyisakan case sendirian, tengahnya langsung ditabrak juga inner turret pun bisa dihancurkan. Tidak ada pasif dari base turret, itu yang harus diingat karena sudah masuk di menit 12, namun defensive high ground-nya harusnya masih lumayan kuat. Wah, itu creep cukup dalam, masuk ke dalam base dari Dewa dan bahkan mereka dapetin satu base turret tanpa bantuan Lord. Itu dia, karena pasifnya udah nggak ada juga. Di atas menit 12 udah nggak ada pasif dan sekarang Dewa United yang sedikit bingung nampaknya. Belum ada turret dari Alter Ego yang hancur. Ini gap networknya 10.000 loh. Dan sebenarnya untuk dominasi dari Alter Ego memang terlihat dari turret-turret mereka yang belum tercabut ya sampai dengan saat ini juga. Objektif kontes yang mereka rapi, mereka juga punya Matilda untuk menyelamatkan siapapun yang lagi kesulitan di depan. Iya, dan nampaknya kali ini teman-teman dari Dewa United akan disibukkan dengan hanya defensive manuver.
Bagaimana Alter Ego mereka memangkas 2 base pertahanan yang dimiliki oleh Dewa Lord. Kali ini tidak ada pengawalan. Bakal coba untuk ditungguin begitu saja dari pemain-pemain Alter Ego. Sedangkan dari 3 pemain lainnya sudah mulai memberikan 1 buah efek zoning out jadi dimiliki oleh Dewa United. Sedangkan dari sisi lain ada Black Dragon Form. Waduh, coba untuk mengusir pemain-pemain Alter Ego. Namun Tas menelan mentah-mentah 1 pemain yang dimiliki Lana yang masih bisa bertahan di sepersekian detik. Namun tidak untuk saat karena masih coba untuk menang lagi dengan adanya Rek melalui whistle boom yang dikeluarkan. Base-nya sudah mulai terekspos. Swift Minion sudah mulai coba untuk dihajar. Namun nampaknya masih bisa dibersihkan dengan ini diberikan oleh Dewa United Unstoppable. Jadi seorang Nina dapatkan killing spree untuk Sirpai dan base-nya tidak bisa teralahkan lagi. Kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. 1-0 Israel. Alter Ego is back dengan gameplay agresif mereka. Rek menjadi jawaban sosok leader yang dibutuhkan mungkin hadir sekarang untuk Alter Ego. Wow, team play Alter Ego tadi bermain berdansa di depan dari objektif dan juga dengan kehadiran dari Rek yang sepertinya bisa menjadi kepala juga untuk menjadi penengah dari para pemain-pemain muda Alter Ego. Objektif berhasil mereka dapatkan dan Pai terlihat sangat leluasa dengan Cici yang bisa menyerang bagian belakang, bisa split push dan 3-2 yang dimainkan. Alter Ego berjalan dengan semestinya. Iya. Kayaknya untuk Matildanya Rek jangan dulu sih. Inisiat di game yang kedua kali ini. Hero Drian. Tapi Ruby nampaknya. Ruby, oke, main Ruby. Backup ya. Berarti ketika lapu-lapunya masuk ada Ruby nanti yang bisa pegangin walaupun kadang agak susah ada Brave Fighter immune. Ya itu dia sih. Yang memang merepotkan adalah efek immune dari Brave Fighter karena sembari dia immune, dia akan memberikan damage yang bisa dibilang besar banget itu untuk damage dari lapu-lapu sendiri. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa. Tapi kalau early game Om, Daxia Cici diambil demi deny pick saja karena sudah ada Angela di pihak lawan. Kayaknya kalau stratnya malah maksa, early-nya bakal jelek Om. Bener, apalagi di sini ya, early game untuk Alter Ego. Mereka punya Vexana loh. Mereka punya Vexana, mereka punya lapu-lapu, jelas untuk early game-nya bisa jadi dipegang oleh Alter Ego. Tapi secara di sini untuk early to mid game potential untuk indeksnya, ini dipegang oleh Dewa loh ternyata. Ya. Mungkin mereka punya Baxia memang, tapi crowd control ini dia yang tidak dimiliki oleh Dewa United. Wow, perolehan early advantage yang cukup tinggi dari Dewa United Esports. Tapi itu semua akan kita lihat di laning phase. Namun sebelumnya MPL Arena, mana suaranya? Masih semangat dan sebentar lagi kita akan lihat bagaimana hasil akhir yang berhasil didapatkan oleh Alter Ego yang berhadapan dengan Dewa United Esports. Match point untuk Alter Ego. 1 langkah lagi menuju kemenangan dari match kali ini. Namun Dewa United tidak tinggal diam. Mereka coba untuk melakukan counter draftnya. Dan apakah itu bisa berjalan dengan baik? Iya, dengan ini ya, memisahkan Baxia dan juga Cici agar tidak diambil, dipegang Alter Ego. Dan top lane ini yang seru sebenarnya antara Roger dan juga Cloud. Karena seharusnya untuk early pressure akan dipegang oleh Roger dan sudah mulai terlihat di bagian atas ada freeze lane yang sedang dilakukan oleh Watt. Oke, dari Little Wonder aja kelihatan udah agresif banget dari keduanya. Apa yang dapat? Alter Ego ya. Diikutin dia sama kembang. Ada Krite yang berhasil dapat execution harusnya untuk Alter Ego di area rivernya. Sedangkan fokus rotasinya udah mulai berkutat mengarah ke area bawah dari XP lane. Ya, dan ya sesuai dengan Rex juga tadi kembali dengan emblem support dia. Dan juga sepatu ya, Wilderness Blessing bersama agility yang dipakai. Sedangkan untuk di Lananya sendiri bersama dengan tas dengan emblem yang sama ya. Gak ada perubahan untuk kedua tank ini. Flicker dari Krite untuk menghindari Baxia Shield Unity yang dibuka oleh Lanaya. Tapi nampaknya Rek udah mulai coba untuk mengikat dengan area Pipet on String. Hanya untuk mengusir mundur Lanaya ke area belakang. Wah, ini informasi yang lumayan penting. Tidak ada flicker untuk Krite nanti di quarter yang pertama. Tapi di bagian top lane Ninonya pakai Master Assassin loh, diadu ini. Tapi ada Brave Knight juga ya. Buat Nino, tapi itu diterusin. Wow, itu Watt udah mulai lagi ya, emang sakit dari awal. Dia udah mulai coba untuk berhasil ngusir mundur. Ninonya nggak dapetin space di area tersebut. Bahkan Drian juga udah show off yang ngebuat akhirnya dari sosok Watt memilih untuk mundur terlebih dahulu untuk memanage karya Wave Minion. Tapi nampaknya gagal untuk pulang dari Ninonya ya. Dia memutuskan untuk mempertahankan karya bagaimana objektif turret bisa diselamatkan. Tapi Drian coba untuk dive in karya objektif turret. Bigat karya depan di sisi lain Turtle
diamankan oleh seorang Tas. Tenang banget tadi Ninonya juga dia nggak buru-buru. Bermain dengan BMI dia masih bisa selamat lagi. Ini bikin Turtle jadi free loh untuk Alter Ego. Ya karena terlalu banyak memang waktu yang terbuang ya. Gak ada bantuan dari Drian untuk bisa mengamankan Turtle tadi. Sehingga ya Alter Ego mereka bisa menang jumlah juga bahkan untuk di area dari Turtle. Yes, dan ini dia untuk audience predictions. Kali ini masih dipimpin oleh Alter Ego dengan perolehan angka yang tinggi ya di 89%. Tapi kita akan lihat bagaimana kompensasi sebetulnya yang bakal didapatkan oleh Dewa United. Mungkin karena memang farming patternnya Tas jalan banget. Tarik, right. Yes, I'm offended. 3 ke depan. Ada satu buah hard guard kali ini yang bakal coba untuk dilontarkan memasuki ke area tubuh dari seorang Tas. Ada eternal guard yang dibuka. Mengarah ke area beberapa player yang dimiliki Lanaya. Terhimpit dengan adanya summon unit yang dibuka membuat first blood. Berhasil diamankan oleh seorang Tas. Bahkan flicker dari Case juga udah nggak ada nih Om. Agak berat memang tadi ya untuk tabrakan yang dilakukan Lanaya yang tidak bisa kemana-mana. Diikat juga bahkan dengan Angela tadi dan bantuan selalu. Rek yang menuju ke bagian dari top lane membuat cukup aman akhirnya. Ninonya yang bebas untuk berekspresi berhadapan dengan Roger. Kayaknya ada miskom sedikit kali tadi ya. Ditarik terus kayak kelihatan nggak bisa tapi kayak udah kepalang tanggung juga ditabrak makanya. Iya. Oke, dan nampaknya kali ini teman-teman dari Dewa Wah. sudah men-trigger flicker yang dikeluarkan untuk mundur ke area belakang dari seorang Rek. Iya, tapi itu dia penguasaan mapping yang bagus juga ya. Karena melihat ada 4 loh tadi yang memang sudah ada di atas yang sudah bersiap-siap. Jadi memang flicker harus dibuang tadi agar bisa survive. Mungkin dari segi item masih early item ya, masih pecahan-pecahan juga. Dan ini Case langsung ke arah Necklace of Durance Om. Iya. Necklace of Durance ini untuk mencegah Angela sih sebenarnya. Karena butuh banget juga. Memang mereka punya Baxi, mereka punya Lanaya. Tapi better kalau memang mereka punya 2 untuk mencegah dari lifesteal yang bisa dimiliki ya, diberikan oleh Angela. Oke, Turtle setup mulai dilakukan. Dari kedua tim nampaknya nggak mau merelakan. Tapi Tas bakal ngedelay dulu nih dari Turtle-nya. Dia menang level loh, 1 level unggul lumayan banget. Betul, memang unggul level tapi tidak untuk pemain-pemain ya. Secara kuantitas untuk di area dari Turtle Putri. Dan ini dia, ini adalah momen di mana Tas bisa sudah mulai melanjutkan aksi dia mendapatkan Turtle. Ya, udah mulai ditarik ulur aja nampaknya pertempuran yang terjadi di area Turtle. Teman-teman dari Dewa United belum mau terpancing untuk mengarah ke area objektif tersebut. Sedangkan Drian juga udah mulai mengantisipasi nih bagaimana persiapan yang dibeli oleh Tas dan reset dilakukan oleh Tas di area Turtle. Di komit kah Tasnya? Di bagian depan Dixon. Oh, dilakukan ada Eternal Guard yang dibuka melalui copy paste yang dimiliki. Metalsi dari Ambu, I'm offended. Terlalu krusial, terlalu banyak resource yang dikeluarkan. Milana yang one last hit again and again masih bisa mundur dan membuat Turtle kembali di take over dari Alter Ego dengan Retribution coming from Tas yang masih bisa selamat mundur ke area belakang. Bahkan gak ada korban sama sekali dari Alter Ego pun. Turtle kembali bisa di-secure. Seakan berbeda tujuan Dewa United. Mereka agak kebingungan dong. Ya mereka terpecah belah tadi. Waktu ada tim fight yang mana yang bakal dituju, yang mana yang difokuskan oleh Dewa United. Dan membuat Alter Ego objektif lagi jatuh ke tangan mereka. Dan Tas terlihat cukup sehat sekarang dengan Barats dia. Ini snowball sudah lagi didapatkan oleh Alter Ego untuk di early game ya. Dikarenakan setidaknya di awal-awal ini gold mereka gak terlalu terganggu. Dan memang gangguannya itu pun bisa dipatahkan oleh Nino. Makanya kan mana wattnya juga nggak unggul-unggul banget nih di daerah gold lane-nya. Gak sampai yang bisa owning. Jadi kayak wah ini agak susah sih untuk Dewa. Mereka harus ngalepin paling gak sekarang objektif selanjutnya dulu nih buat dipegang. Betul, apalagi sudah ada Flash of the Oasis ya. Selesai untuk Rek juga. Jadi untuk efek kill-nya ini bakal ada ya lebih banyak lagi lah. Dan bisa membuat miskalkulasi bagi Dewa United. Dan lagi stacking pemain-pemain ini ada di area top lane loh. Ya, berfokus ke area God lane ya nampaknya yang jadi salah satu bentuk kompensasi yang akan dicari dari teman-teman Dewa United Esports. Tapi belum mau show off juga. Masih sama-sama hold on position dari Alter Ego yang bisa kita lihat tentunya. Wow. Ini cukup pasif loh game ya. Ya, dan pasifnya karena dari Dewanya mereka lagi mau set up. Tapi mereka selalu kebaca dan akhirnya mereka cancel dan mereka hilang cukup banyak objektif seperti wave minion yang datang yang harus diambil oleh lawannya. Bukan tadi kalau kita lihat juga harusnya early ini dipegang dengan adanya case Baxi ya. Mungkin bisa diamankan loh. Kayaknya top lane mereka mau tabrak sih. Mereka mau dapetin objektif karena Angelanya udah tugaskan ke bawah. Angelanya disuruh defense juga. Selama under turret harusnya masih aman juga. Ya, apalagi lawannya Cici ya. Yang Cici memang susah banget buat bisa langsung nge-burst lah. Lebih ke focus damage kalau memang lawan ada miss move itu bisa dipanis sama Cici. Oke.
turtle yang muncul kali ini. Turtle ketiga, turtle terakhir. Akankah bisa dapetin perfect turtle dari Alter Ego juga? Atau malah dari Dewa United yang bisa kontes? Karena dari level kedua jungle-nya sudah mulai sama. Yap, pada tabrakan dari Baksha Shield United yang mengarah ke area atas. Yang sudah dilindungi dengan adanya Rek yang merasuki tubuh Tas. Dengan adanya Hurt Guard yang dibuka. Tapi nampaknya mundur menjadi salah satu isu mengingat adanya satu summon unit yang di copy paste. Turtle kali ini akan diamankan oleh seorang Lanaya Free Turtle untuk Dewa United Esports. Dengan hadirnya Watt, jelas banget keuntungan dari segi jumlah bagi teman-teman Dewa. Tapi pertukaran dengan Tarot di bagian top lane. Iya, itu dia karena memang menang kuantitas juga tadi. Sehingga mereka berani untuk mendapatkan Turtle dan Watt yang sudah melakukan rotasi. Sedangkan Nino juga sudah mulai bergerak di area mid. Ya, sudah mulai bersinggungan, sudah mulai jual beli serangan juga yang dilakukan. Tapi keduanya sama-sama belum memilih untuk mengadakan adanya satu buah follow up. Wah, beda lagi nih Om itemnya Watt Om. Ya, setelah kita melihat ada Husklow, Berserker, sekarang main True Damage ya. Thunderbelt, Endless Battle juga ada kali ini buat Watt. Sedangkan klub masih tetap sama juga Radiant Armor bagi Tas bersama dengan Antiquiras. Oke. Jadi dia lumayan tebal sebenarnya untuk menahan damage dari Physical. Kuat banget sih, belum lagi ada Angela juga kan. Jadi lumayan bebas dan Hurt Guard ini kayak so ready gitu loh buat nge-backup. Wow. Ya, ini nampaknya bakal coba untuk di-hit. Begitupun juga dengan yang satu Boy of Bandit yang connect mengarah ke Nino yang masih bisa blessing dua untuk menghindari serangan dan bahkan dibalikan begitu saja. Bagi Tas bersama dengan Antiquiras. Oke. Jadi dia lumayan tebal sebenarnya untuk menahan damage dari Physical. Kuat banget sih, belum lagi ada Angela juga kan. Jadi lumayan bebas dan Hurt Guard ini kayak so ready gitu loh buat nge-backup. Ya, ini nampaknya bakal coba untuk di-hit. Begitupun juga dengan yang satu Boy of Bandit yang connect mengarah ke Nino yang masih bisa blessing dua untuk menghindari serangan dan bahkan dibalikan begitu saja dengan kawan yang milik Alter Ego. Dari Rian ditumbangkan begitu saja mengarah ke Watt yang harus tumbang menjadi korban kedua Looking Bomber. Karena Kaiser expose langsung dilumat habis dengan air damage yang eksplosif dari Alter Ego. Menyisahkan dua member saja, bahkan lihat Inner Turret. Di bagian bottom lane pun bisa dihancurkan dan lagi-lagi di bagian mid kena roket dan akhirnya minionnya keluar dari lingkaran turret. Oke, Dixon bahkan gagal ya tadi untuk mendapatkan mid turretnya padahal tinggal sedikit lagi. Dan Rek juga sudah memiliki satu Necklace of Durance, akan lebih memudahkan untuk bisa memotong regen dari Cici atau mungkin dari Bakia. Ya, dan satu Inner Turret tadi juga diamankan ya pasca adanya serangan yang dibuka oleh Dixon. Tapi harusnya ini udah dibulatin sih, bisa dibulatkan dengan adanya Wave Maiden yang berjalan di area top lane. Ya, Dixon berhasil untuk mendapatkan top turret kah? Dapat. Oke, itu dia. Serangan terakhir dari Catapult yang mendapatkan satu turret juga. Dan Lord yang sudah spawn. Kalau melihat bagaimana dari posisi Lordnya juga ini biasanya nih bakal di start terlebih dahulu oleh tim yang sedang menang goalnya dan itu dipegang Alter Ego. Ada Tas, mereka punya Angela dan bahkan ada Eternal Guard yang bisa menjaga nanti Tas. Ya, tapi Farlane ini juga harus diperhatikan nih. Memang Angela tuh bisa pegang kan, tapi ya defense doang jadinya. Nah, pressure tetap akan ada di bagian top lane. Apalagi kalau nanti tiba-tiba bisa nge-bait hard guard di bagian depannya. Mungkin turret inner di bagian top lane bisa hancur juga. Oke, dan ini dia untuk tarik ulur yang bakal kita saksikan sebentar lagi. Sudah ada Pai, Pride, bahkan Nino juga ada di sana. Dan bahkan itu kalau show di atas dari Roger ya, dari Watt bisa di start. Itu dia, bahkan kali ini juga udah mulai ditelandakan ada satu badai Tonas welcome dan langsung instant kill. Lanaya tumbang di kali kedua, Lordnya gagal untuk terasa dan Retribution yang on point kali from Stars. Membuat Lordnya berhasil di-takeover oleh Alter Ego dan bahkan Case yang tertinggal again and again. Berhasil dipanis oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Bahkan 6 kill tanpa balas sama sekali Dewa United. Mereka semakin tertinggal lagi dari goldnya Om. Oke, dan kalau nggak salah tadi Pai pakai Enforge ya. Iya. Wow, kembali ada satu baku hantam yang nampaknya bakal dibuka. Blessing duel pengusir mundur pemain-pemain dari Dewa United dan nampaknya tidak bisa menyelamatkan karya Alter Middle Turret yang memperluas visions dari Alter Ego Esports. Bahkan Lordnya masih ada di bagian bawah. Inner turret di bagian top lane juga udah mulai dikejar lagi. Pai, di start lagi Lanaya. Yes, di follow up lagi dengan yang satu buat Detonas welcome. Dengan ya damage tambahannya di follow up dari area lini pertama belakang. Pride men-secure karya poin eliminasi serta adanya satu buah objektif inner top turret yang diamankan oleh Alter Ego. Oke, 3 lane push untuk Alter Ego dan bahkan mereka bisa dapetin inner outer milik dari Dewa United dan mereka best start bagian bawah bahkan jebol. Wow, ini bukan pertanda yang cukup baik nampaknya bagi anak-anak Dewa United Esports. Bagaimana Lord
berhasil menembus ke area lini pertahanan mereka, but that's it. Berhenti sampai di situ. Wow, langsung keunggulannya 6.000 Om dari yang tadi 4.000, bahkan sekarang masih mau dicoba nampaknya karena di bagian midnya masih di follow oleh Alter Ego. Ya sudah mulai adanya keramaian kerumunan pemain-pemain dari Alter Ego. Bahkan kali ini follow up yang dibutuhkan dari Dewa United hanya clearing terhadap wave minion. Oke, dan ya sedikit menarik nafas dulu mungkin. Tempo yang bakal diturunkan oleh Alter Ego. Tapi ingat, Nino dengan Cloud. Ini dia untuk hero yang memang tanpa gangguan sama sekali. Memang belum ada poin kill untuk dia. Dead juga gak ada. Dan inilah yang berbahaya. Ini mau dicoba loh atasnya loh. Karena masih gede juga kan dari minionnya. Mungkin dapetin satu base turret lagi nih, niat dari Alter Ego. Dan ini triline loh, bisa masuk bareng juga. Ya, we'll see. Dua wave minion berjalan beriringan di area mid dan juga top lane. Kali ini sudah mulai mengarah ke area pengawalan di mana Nino sudah motivasi dengan Hurricane dari seorang Red tercicil di mana Lana yang tidak mampu untuk menahan dealing damage yang diberikan di bawah lagi dengan yang Grand di area lini belakang yang membuat satu pemain down dari Dewa United Esports. Perbedaan kuat tidak sepantau jelas, misalkan 4 pemain dari Dewa United tapi nampaknya belum bisa ditahan sehingga 4 pemain dari Dewa United masih bisa selamat. Namun pressure-nya nggak kendor sama sekali sih Alter Ego. Mereka masih lengkap, mereka punya heal juga dan mereka bakal coba untuk tabrak lagi di bagian atas. Oke, tabrak masuk dengan ada satu bahan offended. Begitu pun juga dengan ada satu buah curtain call yang dibuka hanya untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Safe, masih bisa defense. Waktunya mundur ya, karena dalam beberapa saat Lord juga akan kembali respawn. Dan ini udah unggul besar bagi Alter Ego. Mereka berani tadi untuk menabrak, mereka memancing ya penggunaan dari source skillnya meskipun memang nanti ini sudah bakal ke reset. Tapi pressure yang masuk kepada Dewa United. Setiap kali ada team fight yang terjadi, Alter Ego seakan-akan mereka lah yang punya upper hand atas Dewa. Oke, Lordnya tetap harus dikontes ya harusnya kan. Lanaya, Baxia sayang banget kalau dipakai untuk defense juga. Tapi bawahnya ini loh. Ini akan jadi pressure terus-menerus, perbedaannya 2 level cukup berbahaya. Tapi kalau selama tasnya masih bisa dikontrol, bisa di stun, mungkin Retribution bisa dipegang. Yep. Tapi Lanaya harus hati-hati karena tadi kita tahu dia dimakan kan. Ada Detona's Welcome yang menunjukkan Lanaya juga sehingga mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Yep. Tarik ulur dulu ya. Dengan kerugian bagi Dewa adalah di bagian bawah. Ini dia lane jauhnya yang didorong oleh Super Minion. Ya kan? Dan jangan salah loh, ini ada Cloud nih. Nanti tiba-tiba bawahnya masuk, Cloudnya nggak ikut perang malah lari ke bawah. Itu bisa langsung di end juga itu, Cloud nih masalahnya. Dan masih saling menunggu untuk keduanya siapa yang membuat kesalahan dan 2 wave untuk di bagian bawah. Ya. Ini harus di-clear sih. Siapa yang pulang nih tapi? Kalau show langsung di start. Harusnya iya ya, ini jadi satu keputusan yang cukup berat harus dibuat oleh Dewa United. Yang hingga dengan detik ini belum bisa memecahkan telur, belum bisa mendapatkan perolehan poin eliminasi ini yang membuat akhirnya Lord bakal coba untuk all in dengan adanya show off dari seorang Watt. Tapi nampaknya Pai bakal coba untuk memberikan distractions, blazing duet yang sudah dirasaki Hurricane juga udah mulai mencicil karena Dixon unoffended. Connect karena satu pemainnya dimiliki dan bahkan Dixonnya pun berhasil di meltdown dengan damage yang diberikan oleh seorang Nino dan Lord. Diamankan begitu saja tas dengan adanya Retribution. Jawaban bagaimana teman-teman dari Dewa United berlarian ke lengkap untuk menghindari serangan diberikan bahkan Watt yang tertinggal. Dan Rex berhasil mengeksekusi pergerakan dari seorang Rex di area River. Oh no, cukup berbahaya kali ini lagi-lagi Alter Ego. Mereka lengkap dengan 5 membernya siap untuk mendobrak pertahanan dari Dewa United yang menyisakan 3 member saja. Oh, nampaknya itu tidak terdengar baik nampaknya karena udah satu buah Detona's Welcome juga di follow up dari belakang dari seorang Crack yang mampu untuk mengeliminasi satu member. Dan bahkan dari Drain-nya coba untuk mulai mengarah ke area pertahanan yang dimiliki. Namun base-nya sudah belajar right boss. Bagaimana teman-teman dari Alter Ego mengamuk. Dan game yang kedua berhasil diamankan clean sweep untuk Alter Ego Esports. El Familia kembali kali ini dengan 2-0-nya Alter Ego. Mulai bangkit keajaiban yang hadir bagi mereka. Sang leader Rek yang mampu sekarang mengisi kekosongan dari Alter Ego. Yap, tanpa memberikan poin kill balasan sama sekali, kembalinya sang veteran El Familia akhirnya berhasil menghentikan 3 kali low streak mereka sekaligus back on the track. Mengejar untuk papan atas dari klasemen kita. Oh, ini dia tanpa celah sama sekali Alter Ego. Mereka strong, mereka kuat, mereka punya tujuan. Dari Cloud yang gak keganggu sama sekali di early game tadi. Dan setiap kali ada serangan yang dilakukan Dewa,
terlihat dan terbaca. Alter Ego mereka udah siap, mereka ready banget menunggu. Iya, terbaca semua ya. Bahkan kayak Dewa mereka kehabisan plan Om. Ini harus ngapain lagi nih? Ini harus tabrak kah? Ini harus defense kah? Dan hasilnya semuanya itu dimainin malah sama Alter Ego. Iya, dan dengan Angela juga ya. Hero Power ini. Hero Power yang kembali lagi bisa dimainkan akhirnya oleh Rex juga. Dan terlepas karena memang pilihannya antara Matilda ataupun Angela. Dan dua-duanya bukan pilihan yang tepat kalau terlepas. Wow, ini jadi pelajaran yang berharga yang bisa diterima oleh teman-teman dari Dewa United Esports tentunya atas kekalahan pahit yang diperoleh pasca bertemunya mereka dengan pemain-pemain Alter Ego yang menurunkan veteran mereka untuk match kali ini. Ini dia Alter Champs. Alter No Champs comment. Ya. Selalu rame mereka loh. No comment mereka. Masalahnya gendangnya mereka itu gak berhenti-berhenti. Dari asli, itu semangat benar memang. Dari awal sampai akhir dan ya ini tetap ini humble ya. Dan tentunya kita juga akan mempersiapkan untuk interview momen yang bakal di-lead oleh Bude Clara Mangsarso. Without any further ado, Bude, silakan take it away. Aduh, Alter Ego setelah hampir puasa 2 minggu kemenangan, akhirnya Alter Ego berhasil menang dengan 2. Mereka ingin melakukan join di Team Fight Turtle. Oh sorry dong, final slash dikeluarkan ke seorang Rasi. Berikan for defensif tapi Clyde nampaknya di depan sana malah mempertahankan dirinya. Tapi Super Cat memaksakan persepotan seorang Fight. Dia bisa pegangin kakinya. Dapatkan sekali di Retribution sangat diunggulkan. Tidak ada sama sekali yang mendapatkannya. Menurut gue karena kedua X-Pillen ini adalah tumbalnya. Tapi kalau tumbal lebih ke Pai. Selama masih ada Firaga masih aman harusnya. Oke, tapi nampaknya Sorizo pegangin kaki seorang Pai. Dapatkan di depan sana Super Cat. What a retribution. Memaksakan Tiffany kembali tas. Mendapatkan satu posisi yang tidak cukup baik karena tidak ada defender. tarik. I'm offended. Berberasi. Kembalikan semua keadaan. Tapi nampaknya Rasi tetap harus tenggelam dengan satu point kill. Ditukarkan dengan Super Cat bersama dengan tas yang juga tenggelam. Nino free hit dari belakang membentar masukan dari Bigetron. Harus mundur. Nino. Lagi, tentunya Fight Turtle yang ketiga akan sangat mahal harganya sebelum Lord yang pertama. Ini akan coba dipaksakan di depan sana, bakal coba ditelan dan tas tenggelam. Tapi dampaknya the power of retribution di tangan dari Super Kane. Karena lihat dipegangin kakinya dari sosok seorang Eman akan coba dimakan oleh Survive. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Bigetron mereka memasangkan T-Fight untuk mendapatkan 1 point kill. Dengan 2 korban jiwa yang didapatkan Alter Ego. Ini pertukaran 2 untuk 2 yang cukup baik. Gak ada bait lagi, tapi Not Fury for nothing. Mereka memaksakan utility mereka keluarkan tapi Rasi akan coba didapatkan. Meskipun begitu Eman terperangkap tapi tidak ada following up damage. Karena Moreno hilang. 1 game bukan hilang Moreno. Barasnya kecil mencoba untuk menabrak 1 point kill. Maka dari Super Ken gak bisa terlalu lama dan bahkan berhasil didapatkan point kill dan Atlas Rakab menjadi sosok utama para pasukan dari tim Alter Ego untuk menghempaskan para pasukan Bigetron dan Pai. Oh my god. Pai versus everybody. Lihat gimana caranya dia bisa pegangin 3 orang tidak ada yang bisa mati. Lilia sebagai salah satu winning condition dari Bigetron Alpha. Final Slash berhasil mendapatkan 2. Di depan sana Anton akan mengunci para pasukan dari Bigetron di belakang depan. Monster kill didapatkan oleh sosok Nino. Free hit dari Nino di belakang dengan damage lifesteal yang cukup tinggi. Tapi Nino juga harus respect dengan damage meledak bom dari sosok seorang Moreno. Di bawah secara bersama nama Fenda dikeluarkan dari Sarkayeye. Free hit di arah belakang tapi Nino masih belum tercapai. Free dari seorang Nino. Dan juga Sarkayeye. Last is tadi di luar. Melepaskan Sorizo dan menenggelamkan Sorizo. Ini bencana. Bigetron pecah telur. Game pertama dimenangkan Alter Ego. Dan ternyata The El Familia Akan lebih menuju kepada total damage. Dan kali ini Team Fight akan sangat menarik sekali top lane 3 versus 3. Oh, 3 versus 3. Rasi udah gak punya flicker lagi. Bakal ditelan hidup-hidup oleh sana Super Ken. Terperangkap di depan sana. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari Bigetron. Kembali Team Fight yang masih menyelamatkan diri masing-masing. Karena Rasi udah gak ada jalan pulang. Tapi 2 akan hilang. Yaitu sosok Pai yang ditukar. Akan coba diadu 1 lawan 1. Dan akankah Rasi menahan badan dengan Retribution from top. Thanks to Rasi. Melepaskan badannya dan membuat Super Ken gak bisa benar-benar memanfaatkan retribution karena dia salah fokus. Target utamanya tas Profes. Ingat, kali ini dia harus mundur. Gak ada jalan untuk pulang. Moreno menjadi sebuah binatang kecil dan para pasukan dari Bigetron T-Fight kembali yang menghasilkan keuntungan yang melimpah. Dan para pasukan dari Bigetron mereka bakal coba di-zoning out dari seorang Survive. Bahkan para pasukan dari Bigetron kehilangan Survive. T-Fight terlalu memaksakan domino creature. Eman terperangkap. Pai versus everybody kembali. Pai hantaman benda tumpul di belakang sana. Tapi nampaknya
Serpai akan ditabrak oleh Oh my God. Moreno. Double kill didapatkan. Tapi nampaknya Tas masih bisa bertahan dan tidak ada yang bisa menumbangkan Tas. Kabur juga ke depan. Pada Slash karena super kill. Tapi nampaknya kayaknya tindakan preventif yang ternyata memaksa Tas untuk tumbang di depan sana. Membuat Pinketron Alpha mendapatkan keunggulan. Mereka ada Eman di depan sana, tapi Tas gak akan menangkap siapapun di depan sana. Langsung ada hantaman pada tubuh ke belakang, menenggelamkan Tas. Tapi lihat Eman menembakkan semua tendangan menuju ke arah pada harus mundur ke belakang. Seperti kayak tumbang memang. Win of Nature gak bisa menahan dengan cukup lama. Best terbuka sangat bebas. Depan ke Pinketron. Membalaskan keadaan yang mereka miliki, tapi nampaknya belum usai. Ini dia game yang kedua di tangan Pinketron Alpha. Satu sama Israel, sang robot. Tas di depan sana, Tas terperangkap kembali. Ryan is coming, tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim Pinketron mereka yang harus mundur karena Pai. Dan Tas kembali lagi bahkan Moreno. Moreno first blood dengan Moreno, meskipun begitu Moreno tidak bisa selamat pulang. Damage-nya nanggung dan tidak cukup untuk menumbangkan fight, tapi kali ini team fight berlanjut. Super Ken gak bisa bertahan cukup lama dan bahkan the power of retribution kali ini tidak ada untuk Pinketron Alpha. Mereka harus pulang mundur ke arah belakang, meskipun begitu Last Eternity Duar menyelesaikan satu korban jiwa di sana. Masih yang mau gak mau jadi korban dan sorry Zo, solo kill. Oh, Serpai karat atau setengah darah dari KYY. Tidak dalam full health bar. Lumayan poking damage terjadi dan bahkan I'm offended menuju ke arah sorry Zo. Kalau nilai dikeluarkan Last Insanity for defensive menuju ke arah Tas. Masih belum terlalu berasa dan bahkan retribution. Super Ken berhasil akibat KYY. Wajahnya sangat baik para pasukan dari tim Pinketron. Mereka harus mundur ke arah belakang karena berhit dari Dino. Gak bisa mereka bendung kembali. Dan flicker pun telah dikeluarkan oleh para pasukan Pinketron. Kali ini gak bisa menang, damage yang diberikan Serpai. Pegangin kaki belakang, gak dilepaskan, gak ada jalan untuk pulang untuk kaya. Dan I'm offended from Rase, membuat Eman terperangkap dan bahkan lihat satu persatu Pinketron dipecahkan sang robotnya. Tarto. Sang sana Eman mencari pilihan utama dan watch out for defensive. Tapi Rasi nampaknya di sana, I'm offended yang membuat Eman terperangkap dan hilang begitu saja. Super Ken akan menjadi korban kedua. Super Kill, let's game for Maniac, tapi nampaknya masih terlalu cepat versus 5. Tapi nampaknya Nino sebagai tendangan si Nino dan watch out David. Gagal mendapatkan apa-apa, mendapatkan Eman yang harus tumbang. Last Insanity for defensive. Rasi di depan. Salah utamanya kalau ternyata Aldrigo maksain team fight. Ini dia pemaksa team fight yang terjadi. Watch out untuk seorang Rasi saja itu tidak worth it. Tempat lihat di belakang sana para pasukan dari tim Pinketron Alpha mereka harus mundur mendadak. Eman tidak bisa men-snipe. Ini bencana. Mereka lihat langsung diabrak dan lihat Eman juga tumbang. Aldrigo berhasil membuktikan pembelian terbaik ada di tangan mereka. 2-1 Israel. Derby ST pertama di tangan Alter Ego. Alter Ego lagi-lagi dengan gerakan-gerakan mereka. Matilda, jadi kalau kena penalti zone bisa terbang dia. Takiko ini juga masih ada. Iya, tergantung Yuzong. dari Yuzong. Oh, sebenarnya gue jujur ngeliat Matilda. Iya, betul sekali. Ini kok posisinya cukup so-so ya kalau bisa kita bilang. harusnya kayak gitu sih. Tapi gue memang Lebih dahulu. Oke, tasnya juga harus hati-hati karena dia nggak ada buff sama sekali. Sama seperti Lanaya dan Rian. Oke, bakal dimakan kan? Udah mulai coba untuk tarik ulur, tapi Dixons sudah mulai menggelai genderang perang dengan adanya satu buah Black Dragon Form. Nice, Kita di karya beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Ada satu buah gunjangan, namun Retribution jadi dikeluarkan oleh Lana yang membuat Tarzan berhasil diamankan dan pas tumbang. Dilumat habis dengan dimensi diberikan, namun double kill. Disecure oleh seorang Case, tapi dibalaskan begitu saja oleh teman-teman dari Alter Ego. Ada bagaimana Black Shoes? Dan NOD cukup respect juga terkait bagaimana Dixons yang juga udah mulai membuka karya Black Dragon Form again and again. Mengitari karya beberapa play, tapi kali ini Retribution yang berhasil dipegang oleh seorang Tas. Di mana Tasnya langsung dibalas juga dengan pertukaran yang tidak cukup adil. Tas tumbang untuk nothing. Tapi paling level memang diunggulin sama Lana ya. Satu level lebih unggul. Tapi kalau setupnya lebih matang, harusnya AE tetap masih bisa dapat. Oh, dia Supriya sih. Ya, udah mulai dicicil-cicilin ya dari Drian yang udah berada di garda depan. Detonas Welcome ada penelanan yang nampaknya dilakukan begitu saja. Gain men-trigger adanya satu Black Dragon Form Naga. Dari Dixon sudah mulai menudara dan bahkan kali ini tidak mengenai target operasinya. Sirpai masih bisa menghindari serangan yang diberikan oleh Dewa United Esports. Wah, tapi Lananya bonyok banget sih ini. Ini mau dipaksa juga sepertinya oleh Dewa United. Ditabrak bahkan. Harusnya bakal ada satu buah tabrakan maut yang dibuka oleh Dewa United. Dan bakal coba di follow up lagi di Drian dengan depan. Tapi Retribution dari seorang Tas membuat ternyata satu buah turtle yang berhasil diamankan begitu saja. Dan bahkan kali ini mereka masih melebih. Bagaimana sampai Maker Masih bekerja juga untuk mencabut turret bagian tengah.
Dan bisa menjadi salah satu distraksi bagi Dewa. Tapi ini bakal dikontes buat Lordnya, belum di reset. Itu damage dari Nino cepat banget loh ternyata ya. Dan masih di reset juga memang. Dengan half HP Lord di start kah oleh Pai? Harusnya sudah mulai terikat di sana. Ada satu buah serangan juga dari Kortan Gol dan satu pemain dari Retributions, pemegang dari Dewa United berhasil ditumbangkan begitu saja. Perbedaan kuantitas sebagai dua pemain. Dewa United Esports harus hilang. Double kill. Diamankan oleh Nino berserta adanya satu buah objektif Lord dan triple kill dari Nino buat Alter Ego. Bakal coba untuk ditungguin begitu saja dari pemain-pemain Alter Ego. Sedangkan dari 3 pemain lainnya sudah mulai memberikan satu buah efek zoning out jadi Black oleh Dewa United. Sedangkan dari sisi lain ada Black Dragon Form. Bakal coba untuk mengusir pemain-pemain Alter Ego. Namun Tas menelan mentah-mentah satu pemain yang dimiliki Lana yang masih bisa bertahan di sepersekian detik namun tidak untuk saat. Karena masih coba untuk menambah lagi dengan adanya Rex melalui whistle boom yang dikeluarkan. Base-nya sudah mulai ter-expose. Swift Minion sudah mulai coba untuk dihajar namun nampaknya masih bisa dibersihkan dengan ini diberikan oleh Dewa United Unstoppable. Jadi seorang Nina dapatkan killing spree untuk Sirpai dan base-nya tidak bisa teralahkan lagi. Kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. 1-0 Israel. Alter Ego is back dengan gameplay agresif mereka. Rek menjadi jawaban sosok leader yang dibutuhkan mungkin hadir sekarang untuk Alter Ego. Wow, team play Alter Bola punya masuk, ada Ruby nanti yang bisa pegangin walaupun oleh Alter Ego, tapi secara di sini untuk early to mid game potential untuk indeksnya ini dipegang oleh Dewa loh ternyata. Dewa United. Mungkin karena memang farming patternnya Tas jalan banget. Tarik, right? Yes, I'm offended. 3 ke depan. Ada satu buah hard guard kali ini yang bakal coba untuk dilontarkan memasuki ke area tubuh dari seorang Tas. Ada eternal guard yang dibuka, mengarah ke area beberapa player yang dimiliki Lana ya. Terhimpit dengan adanya summon unit yang dibuka membuat first blood berhasil diamankan oleh seorang Tas di area turtle. Di komit kah Tasnya? Di bagian depan Dixon. Oh, dimakan ada eternal guard yang dibuka melalui copy paste yang dimiliki. BTLC dari MU, I'm offended. Terlalu krusial, terlalu banyak resource yang dikeluarkan dari Lana yang one last hit again masih bisa mundur dan membuat turtle kembali di take over dari Alter Ego dengan Retribution yang coming from Tas yang masih bisa selamat mundur ke area belakang. Bahkan gak ada korban sama sekali dari Alter atau malah dari Dewa United yang bisa kontes karena dari level kedua jungle-nya sudah mulai sama. Pada tabrakan dari Baksha Shield United yang mengarah ke area Tas yang sudah dilindungi dengan adanya Rek yang merasuki tubuh Tas dengan adanya Hard Guard yang dibuka. Tapi nampaknya mundur menjadi salah satu isu mengingat adanya satu summon unit yang di copy paste. Turtle kali ini akan diamankan oleh seorang Lana ya Frit. Ini kayak so ready gitu loh buat nge-backup. Ya ini nampaknya bakal coba untuk di-hit. Begitupun juga dengan adanya satu boy offender yang connect mengarah ke area Nino yang masih bisa blazing duet untuk menghindari serangan. Dan bahkan dibalikan begitu saja dengan adanya kawan yang milik Alter Ego. Dari Drian ditumbangkan begitu saja mengarah ke Red Quad yang harus tumbang menjadi korban kedua Looking Bomber. Karena Kaiser expose langsung dilumat habis dengan air damage yang bakal kita saksikan sebentar lagi. Sudah ada Pai, Pride, bahkan Nino juga ada di sana. Dan bahkan itu kalau show di atas dari Roger ya, dari Watt bisa di start. Itu dia, bahkan kali ini juga udah mulai ditelan dengan ada satu badai pedas welcome dan langsung instant kill. Lana ya tumbang di kali kedua, Lordnya gagal untuk terasa dan Retribution yang on point ke depan. Membuat Lordnya berhasil di-take-over oleh Alter Ego dan bahkan Case yang tertinggal again and again. Berhasil damage dan juga top lane kali ini sudah mulai mengarah ke area pengawalan di mana Nino sudah mulai dimasuki dengan adanya Hard Guard dari seorang Red tercicil di mana Lana yang tidak mampu untuk menahan dealing damage yang diberikan di pop lagi dengan adanya Grand yang belakang membuat satu pemain down dari Dewa United Esports. Perbedaan kuantitas terpantau jelas misalkan 4 pemain dari Dewa United tapi nampaknya belum bisa ditahan sehingga 4 pemain dari Dewa United masih bisa selamat, belum bisa mendapatkan perolehan poin eliminasi ini yang membuat akhirnya Lord bakal coba untuk all in dengan adanya show off dari seorang Watt. Tapi nampaknya Pai bakal coba untuk memberikan distractions. Blazing duet yang sudah dirasaki Hard Guard juga udah mulai mencicil karena Dixon I'm offended. Connect karena satu pemain yang dimiliki. Dan bahkan Dixonnya pun berhasil di-meltdown dengan damage yang diberikan oleh seorang Nino dan Lord. Diamankan begitu saja Tas dengan adanya Retribution. Jawaban bagaimana teman-teman dari Dewa United berlarian ke langkah untuk menghindari serangan diberikan. Bahkan Watt yang tertinggal. Dan Rex berhasil mengeksekusi pergerakan dari seorang Rex di area river. Oh no, cukup berbahaya kali ini lagi-lagi Alter Ego. Mereka lengkap dengan 5 membernya siap untuk mendobrak pertahanan dari Dewa United yang menyisakan 3 member saja. Wow, nampaknya itu tidak terdengar baik nampaknya karena udah satu buah Death Welcome juga di follow up di area belakang dari seorang Crack yang mampu untuk mengeliminasi satu member. Dan bahkan dari Ray-nya coba untuk mulai mengarah ke area pertahanan
dimiliki, namun base-nya sudah mulai terexpose. Bagaimana teman-teman dari Alter Ego mengamuk? Dan game yang kedua berhasil diamankan, clean sweep untuk Alter Ego Esports. El Familia kembali kali ini dengan 2-0-nya Alter Ego. Mulai bangkit keajaiban yang hadir bagi mereka. Sang leader, Rek, yang mampu sekarang mengisi kekosongan. Dia punya satu minion Fury. Tapi masalahnya nggak ada satu buah flicker, Be. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung berdekatan belakang dari Slar. Tapi nanti Pasrong. Oh my god, out of nowhere, Pasrong. Take over satu. Walaupun begitu, first blood masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Berdekatan belakang, Rasi masih bisa bertahan. Van, Sekaratul Maut. Posisi saat ini memang diuntungkan oleh Alter Ego. Lihat dengan kondisi gold. Mengurungkan niat memucat. Ya, masih coba ditahan. EVOS, mereka mencoba untuk setidaknya membayangkan terlebih dahulu. Pai, penalti zone menuju ke backline, tapi lihat Purify Gaming ini Froshan berhasil terbuka, tumbang the power of retribution. Sedangkan Tas di sana menunggu, tidak mau terlalu terburu-buru untuk Divine masuk ke dalam. Nino double kill, looking for triple kill. Nino memancing Veldora untuk masuk lebih dalam lagi, dan Veldora terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Gak boleh pulang, dan kondisi saat ini the power of retribution. Di 3 wave yang berbeda, di arah Southland mereka telah menghancurkan Besuret. Langsung ada penalti zone menuju ke belakang, Fast yang terbelakang terbakar datang Gowen Rossi. Gagal dengan sangat hammer yang Fast Sekaratul Maut. Veldora dipukul menuju ke belakang, Van Hilan di depan sana. Tebakan Pastrol juga harus tenggelam. Ini pencara. Alter Ego membuka debut dengan kemenangan. One Titan is real. Udah standby di atas kepala dari Tas, tabrakan oleh sosok Van. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego El Familia memiliki defense ke belakang. Pai masih bisa selamat, tapi Electric Firebits kembali terjadi peledakan. Aduh, retribution di tangan Fast. Perbandingan level kali ini yang tidak terjadi, tapi semuanya akan coba dihantam kembali. Looking for triple kill, mereka tidak akan melepaskan Van untuk pulang. 3 hilang. Kembali lagi dibuka. Tas semakin unggul dengan Barrel Retribution dan Teamfight akan terjadi kembali. Oke, Teamfight pun kembali terjadi. Zaman Force dikeluarkan di depan sana. Demon Force membuat seorang Clyde bebas banget, tapi Nino double kill. Sedangkan Tas akan coba mengejar Wallet dimanapun mereka berada. 3 korban jiwa dari sang macan putih harus hilang. Alter Ego, The El Familia. Kali ini dengan keluarga yang terbaru dari... Oke, satu best turret terakhir di arah top lane sebelum mereka ompong total. Tapi nampaknya Van bersama dengan kawanan dari EVOS Glory memilih untuk memaksa Teamfight kembali terjadi. Masuk ke arah Warlord, tapi lihat di depan sana. Akan ada para pasukan dari tim EVOS Glory mencoba mengadu retribution. Apakah berhasil? Dan Tas masih mengamankan the power of Lord. Meskipun begitu akan ada 2 orang yang akan hilang oleh terserah Pastor terlebih dahulu. Memecahkan immortality-nya. Tapi langsung ada zaman first blood di fase Amel Venus dan Flicker. Tampaknya gagal untuk mempertahankan, dan Tas membuktikan EVOS salah melepas dirinya sebagai jungler utama. Kena trap lagi, ini Vincent-nya bakal dikunci juga. Waduh, kena tuh dengan satu Violet Revive langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara Karsnya mulai maju ke bagian depan, Nino-nya langsung dipukul mundur. Bahkan Vincent mencoba untuk bisa mengejar, tapi masih ada Cyclone Eye. Vincent yang masih cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Rasi, dan mereka semua mundur teratur. Wah, ini informasi nggak ada Pinnacle Ninja, harusnya Turtle langsung digas sama Alter Ego. Yep. Karena memang kekuatan dari untuk kontes ya di Turtle, dengan adanya Pinnacle Ninja dan juga Devastator yang bisa dipergunakan. Tapi sekarang tanpa kehadiran hal tersebut juga, Rebellion, mereka masih unggul dari goldnya. Dan di bagian bawah Outer Turret harusnya berhasil dihancurkan, tapi di bagian atas gagal untuk di mirroring. Audience prediction-nya 92% loh. Kemarin gitu kan bisa juga. Tuh, Abyssal Arrow, dan juga untuk sekarang Spatial Migration Pylon Requiem langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan dengan ada satu lagi Abyssal Trap begitu menyakitkan, dan juga Abyssal Arrow. Tapi untuk Nino-nya berhasil untuk bisa mendapatkan lagi damage begitu mematikan, tapi di bagian belakang dihancurkan begitu saja. Pai-nya lenyap. Pai selalu menghancurkan bagaimana konsentrasi mereka loh. Iya, ini perbedaan dari XP laner yang cukup terlihat ya. Ketangkap nih satu orang, Secret Hammer dikeluarkan pula. Satu hit terakhir, Clyde lenyap. Ya, dan ini kita lihat bagaimana Karsnya babak belur banget. Dia gak sekalinya maju Brave Fighter, banyak banget stoppernya, efek stunnya, damage yang diterima terlalu banyak. Berbeda dengan Pai yang punya tugas
dia nyari aja lini belakangnya. Betul, dia selalu di belakang sana dan selalu bisa memancing juga ya. 3-4 pemain dari Rebellion untuk fokus ke dia sehingga netral objektif bisa diambil. Tapi Nino dengan satu speedy leg yang dia miliki dan juga ada pergerakan di mana Pai-nya langsung terjebak karena ada sebuah backup yang langsung diberikan juga oleh Swelo. Tapi Swelo sedikit lagi bisa Swelo. Masih ada satu meter saja tapi Pai-nya. Pai pun masih berhasil bertahan walaupun ada Immortal di dalam tubuhnya. Tapi tasnya mencoba untuk bisa mengejar lagi ke bagian depan. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuh dari Moe. Ada Blazing langsung dikeluarkan tapi meter saja di dalam tubuh dari Tas. Akan ke tasnya bisa bertahan didorong lagi dengan lebar. Bahkan di pol saja untuk kali ini walaupun di area top lane begitu banyak WW. Dan juga Nido dengan satu WW dia pasti bisa bertahan tapi di atas. Wow. Ya, lihat Rasi terus dengan satu Abyssal Arrow-nya. Oke, mencari positioning yang berbeda. Rasi siap untuk melemparkan kembali dan dilemparkanlah sudah bahkan ada penalty zone-nya udah langsung dikeluarkan tapi beberapa player yang ada di atas tersebut malah langsung terpotak-patik. Tasnya berhasil lagi dihancurkan bakal untuk Lord-nya kali ini. Lord masih memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya tapi beberapa pemain yang memiliki Rebellion mereka pun harus membaca fokusnya. Di mana ada wave minion, di mana ada beberapa player yang mereka terigo tapi Moe-nya berhasil dihancurkan. Swell-nya berhasil dilenyapkan pula. Vincent berusaha untuk bisa mempertahankan karena satu base utama miliknya. Wow. Dan game pertama Alter Ego Esports. Map control. Dengan Povnator yang sudah selesai tapi dilompatin. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa poin kill. Sekarang Vincent yang malah langsung menggila dengan sangat cepat tapi Audi di sini menjadi satu korban kedua. Turtle-nya akan menjadi milik siapa ditembak kembali tapi Tas masih terlalu tebal dan Turtle menjadi milik Alter Ego. Yap, dan itu dia power dari Grok yang bisa counter initiate bahkan keuntungan besar bisa diambil oleh Alt. Ini Vincent level 11, dikit lagi level 12. Sementara sekarang Tasnya level 12 tapi ada penalty zone lagi udah langsung dikeluarkan. Spatel Migration, Violet Requiem semua dikeluarkan di hal tersebut. Lordnya menjadi milik dari Alter Ego. Tapi sedikit lagi Vincent Rasinya berhasil langsung dihancurkan dan pertempuran kembali terjadi di dalam ruang sempit yang begitu mematikan. Dan juga sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Itu lumayan lama dan cukup gitu untuk Karim dengan item-item yang sudah dibuat juga. Tapi Vincent? Weh, ada pergerakan yang udah dilakukan tapi Vincent akankah bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut karena sedikit lagi Vincent tersisa. Itu pada berbeda sedikit lagi Pai-nya akankah bisa bertahan tapi Pai berhasil dihancurkan. Lord belum menjadi milik siapapun. Yap, dan sekarang kedua belah jungler masih ready dan bahkan Karsnya. Karsnya maju lagi dong Lordnya. Sedikit lagi, satu bar lagi tapi Kereset akan menjadi milik siapa? Dan Keresetlah sudah semuanya. Yap. Dan tadi ada Retribution yang ternyata terlihat ya keluar dari tas. Yes, dan bahkan Vincent belum menggunakan Retribution dan Lord ini bisa jatuh ke tangan Rebellion. Yap, itu dia waktunya untuk Rebellion. Mereka bisa saja menguasai di area Lord ini karena sedikit lagi bisa ada Lord yang menjadi milik dari Rebellion. Dan juga pertempuran yang langsung saja mereka buka. Ada WW di dalam dari tubuh Nino tapi Vincentnya melihat keberadaan Nino. Dan Nino pun berhasil dihancurkan bahkan Tasnya berlarian masuk ke dalam base yang dia punya. Dan ini adalah hero nyaman dan habis. Yap, tapi masih ada di arah tengah dan 3 pemain tersisa. Oke, waktunya pertempuran kembali dan poinnya free hit banget untuk bisa mengatakan seluruh damage yang dia miliki. Bahkan Tasnya hancur, Rasinya langsung menghilang, Weapon masuk. Akankah mereka bisa menyamakan kedudukan karena sedikit lagi bisa Lord masih berjalan di bagian bawah. Kesempatan untuk mereka terbuka. Yap, tapi Lordnya masih ketahan inner turret tapi Lars, what? Dan Dido pun langsung hancur, base-nya terbuka, game 1-1. Dan 1-1 berakhir gitu, bisa putus. Tapi buat Turtle sekarang udah mulai di setup lagi. DKI Karsnya menjadi satu orang terdepan berada di dalam pit dari Turtle-nya. Pertempuran kembali terjadi, final slash-nya dikeluarkan pula. Dengan jarak sedekat ini seperti apa lagi hasilnya karena split-splitnya pun langsung terlihat di area tersebut. Pai-nya berhasil lagi menarik karena satu play di mana Vincent-nya ditarik masuk ke dalam area defensif dimiliki oleh Alter Ego dan pertempuran terus berlanjut. Audi harus pergi. Dan justru sekarang terlihat. Sudah terlihat sementara Pai-nya waktunya kau untuk berubah karena Pai bisa saja membalikan keadaan dan pertempuran pada slash-nya. Connect lagi karena 3 play dan Audinya berhasil langsung ditarik begitu saja. Vincent berusaha untuk bisa pergi tapi Tas tidak membiarkan itu semuanya saja. Tas satu yang terakhir. Tasnya pun masih bertahan dan masih bisa selamat. Bahkan beberapa player dimiliki oleh Rebellion jadinya terjebak. Yes, dan Ninonya turun sampai ke bawah. Masuk ke area sempit berkat adanya final slash. Itu dia. Vincentnya galak banget. Sementara untuk Pai berhasil pergi, split akan siapa yang menjadi korbannya. Mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan Kars. Tapi Kars untuk kali ini ditarik lagi masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi Turtle-nya bisa diamankan, Audi berhasil dihancurkan. Sementara untuk Moe-nya pergi ke arah mana? Moe
menjadi korban tambahan. Wah, lagi-lagi. Mendapatkan satu hero saja butuh waktu yang cukup lama karena Karsnya sekarang. Bisakah dia bertahan? Karsnya dengan Vengeance yang udah diaktifkan, pertempuran kembali terjadi. Tapi Pai-nya, bisakah dia bertahan karena sedikit lagi bersisa panen. Selesai udah langsung dikeluarkan, Pai-nya berhasil lagi dihancurkan. Sementara Vincent mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan Kraid. Kraid-nya mau pergi ke arah mana? Kraid-nya kehilangan momentum. Dan triple kill didapatkan oleh Konsil yang mau pergi ke arah mana. Rasinya terlihat ada di dalam area tersebut. Sementara panelsnya sudah langsung dikeluarkan. Rasinya terjebak sendirian mau pergi ke arah mana. Rasi, Vengeance. Namun untuk sekarang Pai-nya ada flicker tadi yang sudah terspawn di dalam area tersebut. Dan juga Auditensi pergi ke tempat yang berbeda. Tapi dengan hardcut yang bahkan satu balasan. Dan menimbulkan juga efek kepanikan sedikit. Sementara Vincent tadi ada efek dari pembasaran tubuh Asura Aura. Hey Vincent! Mau pergi ke arah mana, di mana Vincentnya untuk sekarang gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Tapi Woldi udah langsung dikeluarkan. Karsnya mencoba untuk bisa mengejar. Karsnya mencoba untuk bisa menggagalkan aksi kepulangan mereka. Tapi dengan ada Konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan mencoba untuk bisa mengejar. Namun masih gagal. Wah, ini Ninonya sih udah menyakitkan ya. 3 kali. Basic attack dari volley shot tadi. Itu udah ngebuat Vincent udah kayak tersisa sepertiga HP-nya. Iya, jadi dia punya Windtalker ya di sini. Iya. Jadi ya ada chance juga untuk bisa menambahkan attack speed dia. Dan juga untuk volley shotnya ya bakal jauh lebih sakit dengan efek critical yang didapatkan dari Berserker Fury. Sedangkan dari sisi Moai, Brute Force ada juga dia, main defense. Malvictor memang sudah punya Wind of Nature kan untuk last item dia. Plus untuk seorang Kraid, gagal bisa mendapatkan ke arah Moai. Konsil sudah digunakan, Lord bergerak di bagian bawah. Oke, dan Lordnya. Oh. Enggak gitu. Beda ya. Wait, tapi fight terjadi. Dan pertempurannya kembali terjadi. Bahkan harganya sudah mulai masuk. Tapi coba lihat pergerakan dari Moai yang masih jauh ada di bagian belakang. Sementara Rasinya sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan buah backupan. Tapi split-splitnya udah langsung dikeluarkan pula oleh Pai. Di mana Audi menjadi korbannya. Vincentnya. Tapi Tasya berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama. Inilah fungsi dari Moai untuk bisa menjaga di bagian belakang. Tapi Tasya masih bisa bertahan. Malahan kerennya berhasil dihancurkan. Sekarang Tasya hadir. Tapi Tas hanya depan lewat saja. Wah, tapi nampaknya kali bakal dibalikan. Woi hei, akan dibalikin ke Kandarasi. Flicker dikeluarkan tapi Kars di bagian belakang siap untuk mengejar. Immortalnya mulai pecah. Pai memberikan sebuah backupan. Rasinya masih memiliki satu bar SP lagi. Hanya saja terlalu menyakitkan damage yang bisa dikeluarkan oleh Cici. Bahkan untuk sekarang Pai-nya memiliki ke arah mana? Pai-nya pun harus mengeluarkan flicker. Dan juga untuk matinya. Swallow menjadi korban. Terlalu memang mengejar juga ya, tapi space yang di-create bagaimana Lordnya sekarang sudah mulai dicicil. Awareness dari Moai. Tapi lihat kali ini bakal ada kontes retribution kah? Oke, dan Tasnya dihadang. Tidak boleh mendekat dan harusnya Lord akan menjadi milik Audi. Lumayan tuh sekarang Karsnya mulai lagi maju ke bagian depan. Tapi Nino masih bisa flying tackle lagi ke tempat yang berbeda. Finance Rush-nya dikeluarkan tapi masih ada satu Mortal Coil yang membuat dirinya pun selamat dari terjangan tersebut. Wah, ini di zoning habis ya. Akhirnya Lord akan jatuh harusnya ke tangan dari Alter Ego tanpa gangguan. Dan Vincent nggak sempat retri. Yap, ini dia. Lordnya berhasil langsung diamankan. Sementara mereka pun akan berusaha untuk bisa mundur. Tapi Immortal yang dimiliki oleh Audi pecah. Akankah ini menjadi sebuah momentum balikan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Di mana untuk Vincentnya tertinggal pula. Langsung dinaikin kah? Tidak. Karena Karsnya pun masih berhasil untuk pulang. Wah, ini PR banget lihat Moai-nya. Ini dan lihat bagaimana Twilight Armor menjadi pilihan buat Resi. Dan ini akan sangat sulit sekali. Mereka tidak memiliki satu sisi yang sangat besar. Sementara untuk Cicinya mulai maju ke bagian depan. Tapi ternyata Rebellion masih belum menyerah. Mereka masih mencoba untuk bisa menghabiskan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Moai berfokus untuk menghilangkan web minion yang akan masuk. Oke, web udah mulai masuk dan bagaimana kali ini Alter Ego. Tasya dan sekarang kepedangan hadir untuk Alter Ego setelah sekian lama di season 12. Mereka menunggu momentum ini. Wow, setelah di season 12 dua leg berhasil untuk dikalahkan oleh Rebellion dan ini adalah pembalasan dendam yang begitu manis. Alter Ego kembali membuat rapor buruk awal debut dari Rebellion di season 13 ini.